Pernyataan Muhaimin Iskandar terkait penundaan pemilu 2024 mendapat respon dari sejumlah politisi. Politisi Nasdem Saan Mustafa menilai pernyataan Cak Imin yang justru mengganggu kestabilan ekonomi. Pilkada 2020 menjadi bukti Indonesia dapat melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu juga memastikan pernyataan Cak Imin juga tak mengganggu kesolidan partai koalisi pemerintah. Saan menyebut seluruh partai koalisi tetap sepakat terkait tanggal pemilu serentak, yakni pada 14 Februari 2024. Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang. Memuat tentang pengertian pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini pemilu di Indonesia kembali menjadi polemik sehingga menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat, yaitu dengan adanya rencana penundaan pemilu tahun 2024. Wacana penundaan pemilu 2024 ini terus bergulir. Usulan yang pertama kali diucapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau yang sering disebut dengan Cak Imin itu sampai sekarang masih menuai polemik. Latar belakang adanya rencana penundaan pemilu ini adalah dengan alasan pandemi COVID-19. Penundaan pemilu sama saja dengan memperpanjang masa kekuasaan presiden dan wakil presiden serta jajarannya, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Wacana penundaan pemilu tahun 2024 ini yang dilontarkan dan disetujui oleh sejumlah elit politik tanah air menjadi polemik yang dinilai mengkhianati agenda reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode atau 10 tahun. Padahal pada dasarnya usulan penundaan ini sudah sangat jelas dinilai sebagai tindakan melawan konstitusi. Pertanyaannya, apakah para elit politik menyadari dampak yang ditimbulkan jika terjadi penundaan pemilu pada 2 tahun yang akan datang? Atau apakah terdapat motif terselubung di balik usulan penundaan pemilu ini? Berlandaskan alasan situasi pandemi COVID-19, timbul usulan untuk mengadakan penundaan pemilihan umum 2024 selama 1 hingga 2 tahun. Namun perlu diperhatikan kembali, apakah situasi ini cukup kuat dan tepat untuk dijadikan alasan perpanjangan masa kekuasaan presiden. Jika dilihat kembali pengalaman tahun 2020 lalu, pemerintah bersikeras untuk tetap mengadakan pemilu pilkada yang dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian, yang pada kenyataannya keadaan pandemi COVID-19 kala itu terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan keadaan saat ini di mana situasi ekonomi sudah mulai terbangun kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilu pilkada 2020 kemarin digunakan oleh pemerintah untuk sebagai penggerak roda perekonomian. Sekarang justru dipakai oleh para elit politik untuk menunda jadwal pemilu. Dengan jelas terbukti bahwa alasan ini bertabrakan dengan klaim pemerintah terkait pandemi. Tindakan melawan konstitusi ini dilakukan semata-mata demi menyelamatkan negara. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa pelanggaran konstitusi hanya bisa digunakan dalam keadaan yang sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk menyelamatkan negara dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, maka dari itu, patut dipertanyakan apakah penundaan pemilu 2024 ini merupakan hal yang krusial yang dapat dilakukan demi keselamatan negara kita? Dan bagaimanakah tanggapan dari masyarakat tentang rencana penundaan pemilu tersebut? Terdapat pro dan kontra di mata masyarakat terhadap penundaan pemilu 2024. Beberapa masyarakat mendukung adanya penundaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Salah satunya ialah Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Abdesi Surtawijaya. Beliau ingin Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode.
Dukungan yang diberikan oleh Surtawijaya menurut Mendagri Tito Karnavian merupakan ucapan yang spontan. Aspirasi tersebut tidak disuarakan secara langsung dalam acara resmi Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) di Istora Senayan. Akan tetapi, bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sebagian masyarakat menyatakan sikap kontra dengan adanya penundaan pemilu pada tahun 2024 nanti. Hal ini didasarkan juga dari alasan yang tidak jelas. Usulan penundaan pemilu 2024 memakai narasi tentang terjadinya pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Ada sebanyak 78,9% publik menyatakan tegas menolak wacana usulan pemilu 2024 ditunda. Angka yang didapatkan ini merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consultant atau ASMRC pada 1 April 2022. Menurut Direktur Riset ASMRC, Denny Irvani, angka penolakan ini didapatkan dari survei dengan alasan penundaan pemilu karena pandemi COVID-19. Sedangkan di sisi lain, survei yang diberikan perihal penundaan pemilu dengan alasan pemulihan ekonomi mendapatkan angka yang lebih besar, yaitu berkisar 79,8%. Maka dapat disimpulkan berdasarkan akumulasi data dan fakta yang ada, mayoritas rakyat menolak dengan adanya penundaan pemilu 2024 nanti. Hal ini diperkuat juga dengan alasan yang tidak rasional dan menentang amanat konstitusi yang ada. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa polemik penundaan pemilu 2024 nampaknya masih menjadi isu hangat di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Berdasarkan aspirasi dan kehendak untuk menyalurkan aspirasi tersebut, usulan tentang penundaan pemilu ini muncul ke permukaan. Kendati demikian, amat disayangkan bahwa klaim-klaim yang mengatasnamakan data digital justru tidak dapat divalidasi oleh pihak itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat memiliki 1001 alasan untuk menolak terjadinya penundaan pemilu 2024. Konstitusi tidak dapat dianggap sebagai formalitas belaka dengan dalih memperbaiki perekonomian negara. Wacana penundaan pemilu 2024 itu justru merupakan suatu perbuatan inkonstitusional yang berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat peristiwa serupa pada tahun sebelumnya, nampak dengan jelas bahwa alasan pandemi COVID-19 sudah tidak dapat berlaku sepenuhnya. Melihat situasi dan kondisi sekarang, hal yang patut dicurigai karena terdapat banyak posibilitas. Apakah justru para pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat inilah yang akan mendapatkan keuntungan individual dari penundaan pemilu 2024? Atau lebih lanjut lagi, penundaan pemilu 2024 ini merupakan dorongan dari lingkup internal istana sendiri. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan salah satu perwujudan dari hak tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilu. Alih-alih memberikan ruang penuh asumsi, Presiden seharusnya mengambil sikap tegas dan dalam menanggapi usulan elit politik perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dapat penulis sampaikan bahwa hal ini merupakan suatu urgensi yang perlu segera ditangani, mengingat seluruh tindakan yang diambil oleh Bapak Presiden tersebut, pendukung wacana pemilu 2004 ini akan menjadi indikator penilaian publik atas ketegasan sikap dan komitmen kebangsaan Presiden itu sendiri. Maka, dari itu, BEM Untar baik sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Tarumanagara maupun sebagai pemuda Indonesia menyatakan bahwa 1. Meminta yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan dalam menjabat sebanyak 3 periode sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menghindari terjadinya multitafsir dan salah penafsiran. 2. Menolak penundaan pemilu 2024 atas dalih apapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.